Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di channel kami ini. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dalam rezeki, kesehatan, dan berbagai aspek lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Hari ini, kita akan membahas tentang istidraj yang merujuk pada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir sebagai harta, jabatan, dan berbagai hal lain yang disukai manusia. Rezeki yang sesungguhnya adalah istidraj tentu tidak memberi keberkahan. Karena itu, seorang muslim wajib mewaspadai tanda-tanda istidraj dalam kehidupannya. Selanjutnya, tiap muslim wajib waspada dan selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu istidraj? Secara bahasa, arti istidraj adalah tangga, meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Dilansir dari khutbah Jumat di situs Kemenag, istilah ini berasal dari kata istadroja yastadriju istidrajan yang berakar dari kata daroja. Sementara secara istilah, istidraj berarti kenikmatan berupa materi atau duniawi yang diberikan kepada seseorang. Rezeki yang makin bertambah nyatanya tidak membawa kenikmatan batin. Seseorang yang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa dirinya mendapatkan rezeki atas kemuliaan dari Allah. Tanpa dia sadari, Allah sedang murka dan ingin menghinakan dia perlahan-lahan dan bahkan membinasakannya. Melalui ilusi yang tak disadari ini, Allah membiarkan orang tersebut melakukan maksiat yang semakin melalaikan dari ibadah dan semakin jauh dari Allah. Pada saatnya tiba, Allah akan mencabut kesenangan itu dan membuat penyesalan yang terlambat. Contoh dari istidraj adalah kisah Fir'aun yang mendapatkan kenikmatan duniawi namun tidak mau beriman, hingga akhirnya binasa tenggelam di lautan. Kisah lainnya adalah Qarun yang kekayaannya melimpah namun kikir, hingga kemudian dibenamkan bersama hartanya di dalam bumi. Dalil mengenai istidraj. Istidraj ini dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadits. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apabila engkau melihat Allah memberi karunia dunia kepada seorang hamba sesuai dengan yang ia inginkan, sementara ia tenggelam dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu hanya istidraj darinya. Hadis riwayat Ahmad. Istidraj juga terdapat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Selain itu, istidraj juga dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 178 yang berbunyi, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Tanda-tanda istidraj. Bagaimana cara membedakan istidraj dengan kesenangan yang datang dari kebaikan Allah? Berikut ciri-ciri istidraj. 1. Kenikmatan melimpah tapi keimanan menurun. Dilansir dari buku Mengeluhlah Karena Kita Membutuhkannya oleh Frans Sendarsah dan Rahmi Herliani, tanda pertama dari ujian istidraj adalah datangnya kenikmatan duniawi meski keimanan menurun. 2. Semakin kikir, harta terus melimpah. Disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Aladzi jama'a malawa, ad-dadah. Artinya, biang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yasabu anna malahu akhladah. Artinya, dia, manusia, mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Hal ini menjadi tanda istidraj, yaitu ketika seseorang sangat senang dengan hartanya namun membuatnya semakin kikir. Allah mungkin akan terus menambah kekayaannya, tetapi hal ini akan membinasakannya.
3. Melakukan kemaksiatan tapi bahagia. Orang beriman akan bersedih atas maksiat yang pernah dia lakukan. Maka berhati-hatilah ketika kemaksiatan membuat kamu bahagia. Maka hal ini adalah ujian istidraj. Dalam buku Mutiara Nahjul Balaghoh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengingatkan perihal istidraj. Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau melihat Robmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Ditulis kitab tersebut. 4. Sombong atas kenikmatan duniawi. Hal-hal duniawi bukanlah hal penting di mata Allah, sehingga kita tidak boleh terlalu membanggakannya. Terlebih lagi ketika seseorang merasa sombong atas yang dia peroleh di dunia dan merasa hal tersebut diperoleh atas usahanya, bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jarang sakit atau tertimpa musibah. Orang yang diuji istidraj jarang sakit meski sering berbuat maksiat dan lalai terhadap Allah. Dia juga jarang ditimpa musibah meski tak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sering menguji hambanya dengan sakit dan musibah karena ingin hambanya kembali mengingat Allah. 6. Hatinya mati. Istidraj akan menimpa orang yang hatinya telah mati. Mereka tidak merasa sedih karena meninggalkan ibadah dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan. Hal tersebut berkebalikan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara menghindari istidraj. Sebagai orang beriman, tentu kita harus menghindari istidraj. Berikut ini beberapa cara menghindari istidraj yang dilansir dari situs Universitas An-Nur dan buku 17 Maksiat Hati oleh Syabri Shaleh Anwar. Selalu meningkatkan ibadah kepada Allah, terlebih ketika mendapatkan kenikmatan duniawi. Selalu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, berpuasa, zakat dan berhaji jika mampu. Selalu menjauh dari segala bentuk kemaksiatan. Mulai dari menjaga pandangan, lisan, pendengaran, hingga hati dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Selalu meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri sendiri. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, perbuatan dan juga dalam hati. Berdoalah agar terhindar dari istidraj. Dengan berdoa, kita akan selalu ingat kepada Allah dan takut jika kenikmatan yang Dia dapatkan tidak berkah. Demikian telah kita ketahui bahwa kenikmatan duniawi bukanlah ukuran kasih sayang dari Allah. Semoga kita selalu dihindarkan dari istidraj. Jangan lupa untuk share, like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.